Dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Surabaya, bentangan alamnya menghadirkan perpaduan unik antara dunia air dan daratan. Lautnya yang dalam dan penuh misteri menjadi rumah bagi makhluk-makhluk tangguh, dipimpin oleh seekor hiu perkasa bernama Sura. Sura dikenal sebagai penguasa yang cerdik namun juga berambisi besar, menjadikan laut sebagai wilayah yang tunduk pada kekuatannya. Sementara itu, di sisi daratan yang dibelah oleh aliran sungai megah, hiduplah seekor buaya bernama Baya, penguasa yang dihormati karena kekuatan fisiknya dan kebijaksanaannya dalam menjaga wilayahnya. Dua makhluk ini, meski berbeda habitat, memiliki kesamaan dalam hal kepemimpinan dan kekuatan, yang menjadikan mereka sosok yang disegani oleh semua penghuni di wilayah tersebut. Kehidupan di bawah kekuasaan Sura dan Baya awalnya berjalan harmonis. Makhluk-makhluk di laut dan sungai hidup sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh kedua penguasa ini. Sura memastikan bahwa laut tetap menjadi tempat yang aman bagi pengikutnya, sementara Baya menjaga daratan dan sungai dari ancaman luar. Namun, di balik keselarasan itu, terdapat potensi konflik yang tak kasat mata. Baik Sura maupun Baya menyadari bahwa kekuasaan mereka memiliki batas, sebuah hal yang bertolak belakang dengan hasrat mereka yang mendalam untuk menjadi penguasa absolut. Batas antara laut dan daratan yang membentang indah juga menjadi garis pemisah kekuasaan mereka, yang pada suatu saat tak terhindarkan akan memicu gesekan antara dua dunia ini. Sura dan Baya pernah menjalin kesepakatan yang dianggap sebagai fondasi perdamaian antara dua penguasa besar ini. Sura, dengan jiwa strategisnya, mengusulkan pembagian wilayah agar tidak ada lagi benturan kepentingan. Ia bersedia menjaga wilayah laut, tempat kekuasaannya telah lama kokoh, sementara sungai dan daratan sepenuhnya diserahkan kepada Baya. Baya, meskipun awalnya meragukan niat baik Sura, menerima usulan tersebut dengan syarat bahwa perjanjian ini harus dihormati sepenuh hati. Di hadapan para saksi dari kedua dunia, mereka bersumpah untuk mematuhi batas wilayah yang telah ditentukan, menjadikan laut dan daratan sebagai dua dunia yang berdiri berdampingan tanpa gangguan. Namun, di balik sumpah itu, tersembunyi sesuatu yang lebih rumit daripada sekadar janji damai. Sura, yang dikenal licik, merasa pembagian wilayah itu adalah batasan yang mempersempit ruang geraknya. Ia seringkali memandang sungai yang kaya dengan sumber makanan sebagai godaan yang sulit ditolak. Di sisi lain, Baya yang selalu berjaga-jaga tak pernah benar-benar mempercayai niat Sura. Dalam pikirannya, hiu itu adalah makhluk yang tidak akan puas dengan hanya satu wilayah. Ketegangan yang tidak terlihat ini membangun lapisan ketidakpercayaan di antara mereka, menciptakan hubungan yang rapuh meskipun dari luar terlihat damai. Ambisi keduanya terus tumbuh dalam diam, seperti bara api yang menunggu waktu untuk menyala menjadi kobaran besar. Kabar angin mulai berhembus di antara makhluk-makhluk yang mendiami laut dan daratan, membawa cerita yang penuh dengan intrik. Desas-desus itu berawal dari bisikan makhluk kecil penghuni dasar sungai, yang mengaku melihat Sura dan para pengikutnya berenang lebih dekat ke wilayah sungai dari biasanya. Beberapa menyebut bahwa Sura tengah menyusun rencana untuk mengambil alih sungai sebagai bagian dari kekuasaannya. Berita ini perlahan menyebar, hingga sampai ke telinga para penghuni darat, yang mulai gelisah dan khawatir. Mereka bertanya-tanya apakah Sura akan melanggar kesepakatan yang telah lama dijunjung tinggi. Keberadaan Sura yang dianggap sebagai ancaman membuat suasana di daratan semakin tegang, sementara penghuni laut tampak lebih diam, seolah menyembunyikan sesuatu. Ketika kabar ini akhirnya sampai ke Baya, ia segera merasa bahwa kedamaian yang selama ini dijaga hanya menjadi sebuah ilusi. Kecurigaan terhadap niat Sura semakin dalam, terlebih karena Sura tidak pernah secara langsung menyangkal rumor tersebut. Baya mulai mengerahkan para pengikutnya untuk memantau pergerakan di wilayah sungai, memperketat penjagaan di setiap sudut yang berbatasan dengan laut. Meski demikian, ketidakpastian ini menanamkan rasa resah di hati Baya. Ia tahu bahwa jika rumor ini benar, maka konflik besar tidak lagi dapat dihindari. Namun, yang membuat Baya lebih gusar adalah ketakutan bahwa desas-desus ini mungkin lebih dari sekadar kabar burung. Mungkin saja ini adalah tanda awal dari rencana Sura yang lebih besar dan lebih berbahaya. Pada suatu pagi yang tenang, Sura merasa gelisah di dasar laut. Persediaan makanan di wilayah kekuasaannya mulai menipis, membuat perutnya terus meronta meminta diisi. Rantai makanan di laut yang dulu melimpah kini tak lagi mencukupi bagi penguasa sepertinya, terutama dengan banyaknya makhluk yang bermigrasi menjauh akibat perseteruan yang belum berakhir. Dalam keputusasaan, Sura memutuskan untuk melanggar batas yang telah disepakati. Ia berenang menuju sungai, bergerak cepat namun hati-hati agar tidak terdeteksi oleh para penjaga Baya.
Aroma mangsa segar di sungai semakin mempertebal tekadnya. Ia tidak peduli lagi pada sumpah yang pernah ia ucapkan. Baginya, bertahan hidup adalah hal yang lebih penting daripada mempertahankan kehormatan. Namun, langkah Sura tidak sepenuhnya tersembunyi. Beberapa penghuni sungai yang tidak sengaja melihat sosoknya langsung melarikan diri untuk memberitahu Baya. Berita tentang kehadiran Sura menyebar dengan cepat seperti gelombang. Para penghuni sungai yang tadinya merasa aman kini dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahwa keberadaan Sura di sungai bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Sura adalah ancaman besar yang membawa kehancuran kemanapun ia pergi. Kekacauan mulai terjadi. Para ikan berlindung di bawah bebatuan, dan makhluk-makhluk kecil menghilang ke dalam lumpur sungai. Di sisi lain, kabar ini juga sampai ke Baya, yang langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi ancaman ini. Keberanian Sura untuk melanggar batas menandai awal dari konflik yang lebih besar. Sebuah pertempuran yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga harga diri. Di tengah aliran sungai yang deras, dua penguasa besar akhirnya berhadapan. Baya, dengan tubuh besarnya yang memancarkan aura kekuasaan, berdiri kokoh di atas sebuah batu besar, menatap tajam ke arah Sura yang muncul dari dalam air. "Apa yang kau lakukan di sini, Sura?" Suara Baya menggema, penuh amarah namun tetap tenang, seperti sungai yang tampak tenang di permukaan tetapi menyembunyikan arus yang kuat di bawahnya. Sura, yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, mengangkat kepalanya dengan angkuh. "Aku di sini hanya untuk memenuhi kebutuhanku. Bukankah ini juga wilayah milik alam, yang bebas bagi siapa saja?" Ucapnya dengan nada santai, seolah-olah tidak ada perjanjian yang pernah dibuat di antara mereka. Namun, kata-kata itu hanya memperkeruh suasana, membuat ketegangan di antara keduanya semakin nyata. Baya tidak bisa menerima jawaban Sura begitu saja. Dengan suara yang lebih keras, ia mengingatkan kembali perjanjian yang mereka buat bertahun-tahun lalu, sebuah kesepakatan yang tidak hanya melibatkan mereka berdua tetapi juga keseimbangan antara dua dunia. Namun, Sura tidak terpengaruh. "Kesepakatan? Itu hanyalah kata-kata untuk membatasi kebebasan," jawabnya dengan sinis. Nada dingin Sura menunjukkan bahwa ia tidak pernah benar-benar mematuhi perjanjian tersebut. Sebuah kenyataan yang membuat darah Baya mendidih. Sungai yang tadinya tenang kini mulai bergolak, mencerminkan emosi yang membara di antara dua penguasa itu. Dalam diamnya, Baya menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar pelanggaran biasa. Ini adalah ancaman terhadap otoritas dan kehormatan yang telah ia bangun dengan susah payah. Sementara itu, Sura merasa bahwa posisinya sebagai penguasa laut memberikan hak untuk menantang siapa saja, termasuk Baya, demi memenuhi ambisi yang terus membara di dalam dirinya. Di tengah derasnya arus sungai, pertempuran kecil antara Sura dan Baya pecah dengan penuh intensitas. Air memercik ke segala arah saat tubuh besar mereka saling berbenturan, memekakan telinga para penghuni sungai yang ketakutan. Sura, dengan kecepatannya, mencoba menggigit Baya dari samping, tetapi buaya itu dengan cekatan berbalik dan menghadang serangan tersebut dengan rahangnya yang kuat. Mereka saling menyerang, menciptakan gelombang besar yang mengguncang ekosistem di sekitar mereka. Pohon-pohon di tepi sungai bergoyang keras, dan makhluk-makhluk kecil bersembunyi lebih dalam ke tempat persembunyian mereka, tak berani mengintip. Suasana penuh kekacauan, dan tampaknya kedua penguasa ini akan melupakan segalanya demi membuktikan siapa yang lebih kuat. Namun, sebelum pertarungan semakin memanas, para penghuni sungai yang berani muncul untuk memohon kedamaian. Sekumpulan ikan, kura-kura, dan makhluk lainnya berseru, memohon agar kedua penguasa menghentikan pertumpahan darah yang hanya akan menghancurkan dunia mereka sendiri. "Hentikan! Kalian adalah pemimpin kami. Jangan biarkan kehancuran ini menjadi warisan kita," teriak seekor kura-kura tua, dengan suaranya yang bergetar namun penuh tekad. Hati Baya tersentuh sesaat, sementara Sura tampak ragu untuk melanjutkan. Meski enggan, mereka akhirnya mundur, meninggalkan medan konflik tanpa menyelesaikan apapun. Namun, perasaan damai tidak kembali. Di dalam hati masing-masing, kemarahan terus membara. Baya merasa harga dirinya sebagai penguasa telah diinjak-injak, sementara Sura merasa dipermalukan di hadapan penghuni sungai. Ketegangan ini menanamkan benih konflik yang lebih besar, sebuah perseteruan yang tampaknya hanya menunggu waktu untuk kembali pecah. Sura, dengan egonya yang terluka, merasa pertemuan terakhirnya dengan Baya adalah penghinaan besar yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di dasar laut yang gelap, ia duduk dalam keheningan,
merencanakan langkah berikutnya. Ia tidak hanya ingin mengembalikan harga dirinya, tetapi juga membuktikan bahwa kekuatannya sebagai penguasa laut tidak bisa diremehkan. Ini bukan hanya soal perbatasan, pikir Sura. Ini adalah tentang siapa yang layak menjadi pemimpin sejati. Dengan amarah yang membara, ia memutuskan untuk menghancurkan keseimbangan yang selama ini dijaga oleh perjanjian lama. Sura mulai mendekati makhluk-makhluk laut yang paling kuat, hiu martil, ikan pari raksasa, bahkan gurita besar yang terkenal licik. Dengan bujukan dan ancaman, ia berhasil mengumpulkan mereka di bawah panjinya, membentuk pasukan yang belum pernah ada sebelumnya. Persiapan ini dilakukan dengan sangat rahasia, jauh dari pantauan para penghuni sungai. Sura menggunakan wilayah terdalam dari laut sebagai markasnya, tempat di mana cahaya matahari hampir tidak pernah menembus. Ia melatih pasukannya dengan strategi yang matang, memastikan setiap serangan dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan Baya. Di sela-sela rencana militernya, Sura juga menyebarkan kabar-kabar palsu ke daratan, mencoba memecah belah para penghuni sungai dengan menciptakan ketidakpercayaan di antara mereka. Semakin hari, ambisi Sura semakin menguasai dirinya, membuatnya lupa akan tujuan awal dari sumpah perdamaian yang dulu pernah ia sepakati. Ia tidak lagi hanya menginginkan wilayah sungai, ia ingin menjadikan seluruh area, dari laut hingga daratan, sebagai bagian dari kekuasaannya. Dengan pasukannya yang terus bertambah kuat, Sura bersiap untuk melancarkan serangan besar yang akan mengguncang keseimbangan antara dua dunia ini. Berita tentang rencana Sura sampai ke telinga Baya melalui makhluk-makhluk sungai yang berhasil menyusup ke perairan laut. Baya, yang sudah lama curiga, kini tidak bisa lagi menunda tindakan. Ia segera mengumpulkan para penghuni sungai dan daratan, memberikan perintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan besar. Baya memimpin latihan yang intens, mengajarkan strategi bertahan kepada ikan-ikan kecil, kura-kura, dan buaya lainnya. Mereka diajari cara bekerja sama, memanfaatkan arus sungai, dan menggunakan bebatuan serta tanaman air sebagai perlindungan. Meskipun sungai adalah wilayahnya, Baya sadar bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Ia harus memanfaatkan setiap sudut sungai dengan cermat untuk menutupi kelemahan mereka dibandingkan kekuatan Sura yang mendominasi perairan. Namun, di balik kekuatannya sebagai pemimpin, Baya menyimpan rasa cemas yang mendalam. Ia tahu bahwa Sura memiliki kecepatan dan keganasan yang sulit diimbangi oleh para penghuni sungai. Selain itu, sungai yang relatif sempit membuat gerakan pasukan Baya lebih terbatas dibandingkan dengan kelincahan pasukan Laut Sura. Setiap malam, Baya merenungkan strategi baru, memikirkan bagaimana ia bisa melindungi wilayahnya tanpa mengorbankan terlalu banyak nyawa. Ia merasa beban besar berada di pundaknya. Jika ia gagal, maka seluruh sungai, tempat ia dan para penghuninya bertahan hidup, akan menjadi milik musuh. Dalam keheningan malam, suara arus sungai terdengar seperti pengingat akan tanggung jawab besar yang ia emban. Meskipun begitu, tekad Baya tidak goyah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi sungai dengan segala daya dan upaya, meskipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya menampakkan dirinya saat air sungai tiba-tiba bergolak, memecah ketenangan yang biasa menyelimuti wilayah itu. Dari kejauhan, pasukan besar Sura mendekat, membelah arus dengan kecepatan dan kekuatan yang mengintimidasi. Hiu-hiu besar, pari raksasa, dan makhluk laut lainnya bergerak serentak seperti gelombang badai yang menghantam. Serangan dimulai dengan brutal. Sura memimpin langsung, menerobos garis pertahanan pertama penghuni sungai dengan serangan yang mematikan. Ikan-ikan kecil berlarian mencari perlindungan, sementara para prajurit sungai berusaha keras melawan serangan yang tampaknya tak terhentikan. Air sungai yang jernih seketika berubah keruh, memerah oleh darah para makhluk yang gugur di medan pertempuran. Baya, yang telah bersiap sebelumnya, memimpin pasukannya dengan keberanian luar biasa. Ia menghadang Sura di tengah sungai, mencoba memecah konsentrasi pasukan musuh dengan taktik yang ia rencanakan. Namun, jumlah pasukan Sura yang luar biasa membuat pertahanan sungai mulai goyah. Teriakan kesakitan terdengar di segala arah, bercampur dengan suara dentuman air yang keras akibat pertempuran sengit. Sungai yang dulu menjadi tempat kehidupan berubah menjadi medan perang yang penuh kehancuran. Meski begitu, Baya tidak mundur. Ia melompat dari satu titik ke titik lain, mengarahkan pasukannya dan melindungi wilayahnya dengan segala daya. Sementara itu, Sura, yang menikmati kekacauan ini, terus mendesak maju dengan senyum puas di wajahnya. Konflik ini bukan lagi sekadar pertempuran wilayah,
Ini adalah duel kehormatan dan dominasi yang akan menentukan nasib dua dunia. Di tengah kekacauan pertempuran yang berkecamuk, sebuah pengkhianatan yang tak terduga terjadi. Seekor kura-kura tua, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengikut setia Baya, diam-diam menyelinap ke pihak Sura. Dengan rasa takut bercampur keserakahan, ia membisikkan rahasia yang paling dijaga oleh Baya, sebuah kelemahan di salah satu area pertahanan sungai yang selama ini menjadi tempat persembunyian para makhluk kecil. Serang dari arah timur, katanya kepada Sura. Baya tidak memiliki pasukan cukup untuk melindungi sisi itu. Sura, yang licik, memanfaatkan informasi ini tanpa ragu, mengerahkan pasukannya untuk menyerang titik tersebut. Dengan strategi baru ini, garis pertahanan Baya yang semula kokoh mulai runtuh, menciptakan celah besar yang menguntungkan pihak Sura. Dalam pertempuran sengit itu, Baya berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, serangan mendadak ke arah sisi yang lemah membuatnya kewalahan. Sura, yang menyadari kelemahan ini, menyerang langsung ke arah Baya dengan kekuatan penuh. Dalam bentrokan mereka yang sengit, Baya terluka parah. Rahang besar Sura berhasil melukai tubuh Baya, membuat darah mengalir deras di perairan sungai yang sudah memerah oleh korban lain. Meski tubuhnya bergetar karena rasa sakit, Baya tidak menunjukkan kelemahan kepada pasukannya. Ia terus memimpin dengan suara yang penuh tekad, mencoba menyelamatkan mereka yang tersisa. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan beban yang sangat berat, bukan hanya karena kekalahan yang mulai tampak, tetapi juga karena pengkhianatan yang melukai kepercayaannya kepada para pengikutnya. Melihat pasukannya mendominasi pertempuran, Sura muncul ke tengah sungai dengan aura penuh kemenangan. Ia mengangkat tubuh besarnya ke permukaan air, memperlihatkan kekuatannya kepada semua makhluk yang menyaksikan. "Baya!" serunya dengan nada yang menggetarkan. "Hentikan semua ini. Aku, Sura, menantangmu untuk duel 1 lawan 1. Buktikan kekuatanmu di hadapan para pengikutmu." Seruan itu membuat suasana yang penuh kegaduhan sejenak hening. Mata para penghuni sungai tertuju pada Baya, yang meskipun terluka parah, tetap berdiri tegak di tengah arus. Tantangan itu bukan hanya sebuah ajakan untuk bertarung, tetapi juga penghinaan langsung terhadap kehormatannya sebagai pemimpin. Bagi Baya, menerima tantangan ini bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan tentang membela harga dirinya dan melindungi martabat sungai yang selama ini ia jaga. Tanpa ragu, meski tubuhnya sudah melemah, Baya maju ke arah Sura. Air sungai yang keruh mengalir di sekitarnya, seakan mencerminkan perjuangan yang berat di depan. "Aku menerima tantanganmu, Sura," jawab Baya dengan suara serak, penuh tekad. Semua makhluk di sekitar mereka, baik dari pihak sungai maupun laut, mundur untuk memberi ruang. Pertarungan ini bukan lagi milik pasukan mereka, melainkan milik dua pemimpin besar yang siap mempertaruhkan segalanya. Di antara arus sungai yang deras, dua sosok itu berhadapan. Mata mereka saling menatap tajam. Sura menyeringai penuh keyakinan, sementara Baya, meski terluka, tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa. Detik-detik menjelang pertarungan ini terasa seperti keheningan sebelum badai, di mana setiap makhluk menahan napas, menunggu siapa yang akan menjadi pemenang di akhir duel yang penuh ketegangan ini. Di tengah derasnya arus sungai, tubuh besar Sura dan Baya saling berbenturan dengan kekuatan dahsyat. Sura, dengan kecepatannya yang luar biasa, terus berputar di sekitar Baya, mencari celah untuk melancarkan serangan mematikan. Siripnya menyayat permukaan air, menciptakan riak-riak yang berubah menjadi gelombang besar. Sementara itu, Baya menggunakan kekuatan rahangnya yang legendaris untuk bertahan, berusaha menggigit Sura setiap kali lawannya mendekat. Sungai yang tadinya mengalir tenang kini bergolak seperti lautan yang dihantam badai, menciptakan suasana mencekam yang membungkam setiap makhluk yang menyaksikannya. Percikan air bercampur darah melayang ke udara, menandakan betapa sengitnya pertempuran ini. Para penghuni sungai dan laut menatap dengan cemas. Beberapa di antaranya bahkan menutup mata, tak sanggup melihat hasil dari pertarungan yang brutal ini. Sura menyerang dengan gerakan yang tajam, mencoba menghantam tubuh Baya dari berbagai sisi, tetapi buaya itu tetap berdiri kokoh, melawan dengan setiap tenaga yang tersisa. Pada satu momen, Baya berhasil menangkap ekor Sura dengan rahangnya yang kuat, membuat hiu itu menggeliat liar untuk membebaskan diri. Namun, Sura tak gentar. Dengan ayunan tubuhnya, ia membalas dengan serangan yang mengguncang, membuat Baya terdorong mundur. Suara benturan tubuh mereka bergema di sepanjang sungai, menimbulkan ketakutan sekaligus kekaguman.
Duel ini tidak hanya menjadi ujian kekuatan, tetapi juga keberanian dan tekad, di mana setiap serangan bukan hanya untuk melukai, melainkan untuk menentukan siapa yang layak menjadi penguasa sejati. Di saat Sura hampir memberikan serangan terakhirnya kepada Baya, sebuah kilas balik tiba-tiba melintas di pikirannya. Ia teringat masa kecilnya yang penuh perjuangan, saat ia hanyalah seekor hiu muda yang nyaris tidak bertahan hidup. Ketika itu, badai besar melanda laut, menghancurkan sumber makanannya dan memisahkannya dari kelompoknya. Dalam keputusasaan, ia mengembara ke perbatasan sungai, hampir mati karena kelaparan dan kelelahan. Tak disangka, seekor makhluk sungai, seekor kura-kura tua, muncul dari balik bebatuan dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Dengan bijaksana, kura-kura itu berbagi makanan dan memberi nasihat untuk bertahan hidup. Kenangan itu muncul begitu jelas, seolah-olah baru saja terjadi, mengguncang hatinya di tengah amarah yang membara. Namun, meskipun kenangan itu menyentuhnya, ambisi Sura untuk menjadi penguasa mutlak tidak surut. Ia mengusir rasa ragu yang sejenak melintasi pikirannya, meyakinkan dirinya bahwa masa lalu hanyalah sebuah fragmen kecil yang tidak seharusnya menghalangi tujuannya. Aku tidak lagi makhluk lemah seperti dulu, pikirnya dengan penuh tekad. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada perasaan yang tak bisa ia abaikan sepenuhnya. Sebuah pertanyaan tentang apakah perbuatannya sekarang mengkhianati kebaikan yang pernah ia terima. Meski demikian, Sura memilih untuk menekan keraguan itu. Baginya, menjadi penguasa adalah segalanya. Bahkan jika itu berarti mengabaikan bayangan masa lalunya yang pernah diselamatkan oleh penghuni sungai. Perasaan ini menciptakan konflik batin yang rumit, membayangi setiap gerakannya di medan pertarungan. Baya, meskipun tubuhnya penuh luka dan darah mengalir deras dari beberapa bagian tubuhnya, tetap berdiri tegak di tengah arus sungai yang semakin deras akibat pertempuran. Sorot matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan, meski rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Napasnya berat, tetapi ia tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Sura atau pasukannya. Wilayah ini adalah rumah kami, ucap Baya dengan suara yang meskipun serak tetap tegas, dan aku tidak akan membiarkanmu merenggutnya dariku, meskipun itu berarti aku harus kehilangan nyawa. Kata-kata itu menggema di sepanjang sungai, memantik semangat di antara para pengikutnya yang masih menyaksikan pertarungan sengit tersebut. Mereka tahu bahwa Baya tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi seluruh komunitas yang bergantung pada kekuatannya. Dalam setiap gerakannya, Baya menunjukkan keberanian yang melampaui batas fisik. Meskipun tubuhnya melemah, ia terus melawan dengan serangan yang penuh semangat, menandingi kekuatan Sura yang jauh lebih unggul dalam kondisi tersebut. Ia tidak bertarung hanya dengan otot, tetapi juga dengan kecerdasan dan tekad yang membara. Jika ini adalah akhirku, aku akan memastikan kau tidak pernah melupakan namaku, lanjut Baya, dengan nada yang lebih keras. Kata-kata itu tidak hanya ditujukan kepada Sura tetapi juga kepada seluruh penghuni sungai dan laut, sebagai pengingat bahwa keberanian sejati adalah melawan meski peluang kemenangan hampir tidak ada. Setiap gerakannya adalah perwujudan dari kehormatan yang ia pegang erat, sebuah janji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan sampai detik terakhir, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang harus ia tanggung. Pertarungan antara Sura dan Baya menjadi semakin brutal, menciptakan kerusakan yang tidak bisa dielakkan. Setiap gerakan tubuh mereka yang besar dan kuat memukul dasar sungai, mengaduk lumpur hingga mengotori air yang tadinya jernih. Hantaman rahang Baya dan ekor Sura menyebabkan arus sungai menjadi tidak terkendali, menciptakan pusaran air yang menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Tanah di tepi sungai mulai retak akibat tekanan air yang melonjak, dan tak lama kemudian, longsor besar terjadi, menjatuhkan bebatuan dan pohon-pohon ke dalam air. Pepohonan yang kokoh di sepanjang tepi sungai roboh satu persatu, menciptakan dentuman keras yang terdengar hingga jauh. Air sungai, yang sudah meluap akibat pertempuran, kini mulai membanjiri daratan, menyeret tumbuhan, sarang hewan, dan bahkan beberapa makhluk kecil yang tidak sempat melarikan diri. Para penghuni sungai yang tadinya hanya menjadi penonton kini bergegas mencari perlindungan lebih jauh, menyadari bahwa lingkungan mereka sedang dihancurkan oleh dua kekuatan besar yang tak terkendali. Sementara itu, kehidupan di daratan yang berdekatan dengan sungai juga mulai terkena dampaknya. Tanah menjadi basah dan licin, mempersulit pergerakan, dan banyak tempat berlindung rusak akibat derasnya air. Pertarungan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan antara dua penguasa, tetapi juga membawa bencana besar bagi ekosistem yang sebelumnya menjadi rumah bagi begitu banyak makhluk hidup. Dalam waktu singkat, kehancuran ini meninggalkan jejak yang mendalam,
mengubah wajah sungai dan daratan sekitarnya menjadi medan yang porak-poranda. Di tengah puncak pertarungan yang melelahkan, Baya, dengan sisa-sisa kekuatannya, mengumpulkan seluruh tekad untuk melancarkan serangan terakhir. Ia menyelam ke dalam sungai yang sudah keruh oleh darah dan lumpur, mengintai dengan cermat pergerakan Sura yang mulai kehilangan ketenangannya. Saat momen itu tiba, dengan kecepatan yang luar biasa meskipun tubuhnya penuh luka, Baya melompat keluar dari air, membuka rahangnya lebar, dan menggigit ekor Sura dengan kekuatan penuh. Jeritan Sura menggema di sepanjang sungai, menyuarakan rasa sakit yang luar biasa. Darah segar memancar dari luka parah di ekornya, mencemari air yang sudah bergolak. Sura berusaha melepaskan diri, menggeliat dengan liar, tetapi gigitan Baya terlalu kuat, membuat bagian ekornya akhirnya terputus. Dalam kepanikan, Sura melarikan diri, meninggalkan sungai dengan tubuh yang terluka parah. Ia berenang menuju laut, dengan setiap gerakan terasa seperti siksaan. Sebelum menghilang ke dalam kedalaman laut, Sura bersumpah dengan amarah yang membara, "Aku akan kembali suatu hari nanti, dan kalian semua akan membayar untuk ini." Namun, janji itu tidak pernah terpenuhi. Luka di tubuhnya terlalu parah, membuat darah terus mengalir tanpa henti. Semakin jauh ia berenang, semakin lemah tubuhnya, hingga akhirnya ia tenggelam ke dasar laut yang gelap. Kepergiannya tidak hanya mengakhiri pertempuran, tetapi juga menandai akhir dari ambisi besar yang telah membawanya pada kehancuran. Sementara itu, di sungai, Baya berdiri di tengah arus yang tenang. Tubuhnya kelelahan namun matanya penuh dengan rasa lega. Ia tahu bahwa sungai telah selamat, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Pertarungan telah usai, dan keheningan menyelimuti sungai yang telah menjadi saksi dari pertempuran paling dahsyat dalam sejarahnya. Baya, meski berhasil keluar sebagai pemenang, merasa kemenangan itu terasa hampa. Ia berdiri di tepi sungai, tubuhnya penuh luka, dan air di sekitarnya memerah oleh darah yang mengalir. Napasnya berat, tetapi lebih dari rasa sakit fisik, ada perasaan kehilangan yang menusuk hati. Di sekelilingnya, banyak pengikutnya terbaring tak bernyawa, korban dari ambisi Sura dan upaya mereka sendiri untuk melindungi rumah yang mereka cintai. Sungai yang dulu menjadi tempat kehidupan kini dipenuhi dengan jejak kehancuran. Pepohonan yang tumbang, tanah yang longsor, dan air yang keruh menyimpan cerita pilu. Baya memandang ke arah laut, tempat Sura menghilang untuk terakhir kalinya. Di matanya, laut tidak lagi sekadar bentangan air yang luas, tetapi simbol dari kekuatan yang tak terkendali, ambisi yang membawa kehancuran. Ia merenungkan apa yang telah terjadi, bertanya-tanya apakah semua ini bisa dihindari jika perjanjian mereka dulu lebih kuat, atau jika ia bertindak lebih bijaksana. Namun, di balik rasa sedih itu, ada tekad baru yang perlahan tumbuh di hatinya. Ia berjanji untuk membangun kembali sungai, menjadikannya tempat yang aman dan damai seperti sebelumnya. Meski kehilangan banyak hal, ia tahu bahwa ia masih memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk yang selamat. Dalam keheningan itu, Baya berdiri teguh, memandang jauh ke cakrawala, dengan harapan bahwa sungai suatu hari akan pulih dari luka-luka yang ditinggalkan oleh pertempuran besar ini. Sungai yang dulunya menjadi medan perang kini mulai tenang, meskipun jejak kehancuran masih terlihat jelas. Para penghuni darat dan laut, yang sebelumnya hanya menjadi saksi atau korban dari ambisi para pemimpin mereka, kini merenungkan apa yang telah terjadi. Mereka menyadari bahwa konflik ini tidak hanya menghancurkan rumah mereka, tetapi juga memutuskan hubungan yang seharusnya saling melengkapi. Dari ikan kecil hingga makhluk besar lainnya, semua mulai memahami pentingnya menjaga harmoni. Sungai dan laut, meskipun berbeda, adalah dua bagian yang saling bergantung untuk menjaga keseimbangan alam. Sisa-sisa pertempuran yang menyakitkan akhirnya membuka mata mereka tentang nilai kedamaian yang sering kali terabaikan. Dengan kesadaran itu, makhluk-makhluk di kedua wilayah sepakat untuk menetapkan batas-batas yang lebih jelas. Tidak ada lagi yang berani melanggar perbatasan yang telah disepakati, karena mereka tahu bahwa satu langkah salah bisa membawa kehancuran seperti yang pernah terjadi. Para penghuni sungai bekerja sama untuk memulihkan ekosistem mereka, sementara makhluk laut menjaga wilayah mereka tanpa mengusik perairan dangkal. Keputusan ini membawa ketenangan yang perlahan menghapus jejak ketegangan sebelumnya. Di bawah perbatasan yang baru, hubungan antara sungai dan laut mulai kembali harmonis, membangun kembali rasa saling percaya. Sisa-sisa pertempuran yang dulu menjadi simbol kehancuran kini menjadi pengingat abadi akan pentingnya menjaga keseimbangan dan hidup berdampingan. Kisah pertarungan antara Sura dan Baya mulai diceritakan dari mulut ke mulut,
menyebar ke seluruh penjuru wilayah, melampaui batas sungai dan laut. Para penghuni darat dan air mengenang momen itu bukan hanya sebagai peristiwa penuh kehancuran, tetapi juga sebagai lambang keberanian, ambisi, dan pelajaran yang mahal tentang pentingnya keseimbangan. Dalam setiap ceritanya, Sura digambarkan sebagai makhluk yang penuh ambisi, sementara Baya dikenang sebagai simbol kegigihan dan pengorbanan. Legenda ini menjadi bagian dari kehidupan makhluk di sekitarnya, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan kekuatan besar yang, jika tidak dikelola dengan bijaksana, dapat membawa kehancuran. Nama, Surabaya, pun akhirnya dipilih untuk wilayah tersebut, sebagai gabungan dari dua nama yang tak terpisahkan dari sejarahnya. Sura melambangkan keberanian hiu yang menguasai laut, sementara Baya mewakili keteguhan buaya sebagai penjaga daratan dan sungai. Nama itu tidak hanya menjadi penanda geografis, tetapi juga simbol perjuangan yang mencerminkan sifat keberanian dan ketahanan yang diwariskan oleh kedua makhluk tersebut. Seiring waktu, nama itu tidak hanya dikenang oleh para penghuni alam tetapi juga manusia, yang kemudian menjadikan Surabaya sebagai pusat kehidupan baru. Kota yang tumbuh di sana membawa semangat yang sama, keberanian untuk bertahan dalam badai kehidupan dan keyakinan untuk bangkit dari kehancuran. Legenda ini terus hidup, tidak hanya dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam hati semua yang menyebut Surabaya sebagai rumah. Lambang ikan hiu dan buaya yang saling berhadapan kini menghiasi berbagai sudut kota Surabaya, menjadi simbol yang melampaui sekadar ornamen. Gambar ini tidak hanya mewakili asal-usul nama kota, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan makna yang lebih dalam dari legenda tersebut. Hiu, dengan keganasan dan ketangkasan laut, serta buaya, dengan kekuatan dan keteguhannya di darat, menggambarkan dua sifat yang bertolak belakang namun saling melengkapi. Lambang ini menjadi pengingat bahwa meskipun konflik dapat menghancurkan, keberanian dan tekad untuk mempertahankan apa yang berharga adalah sifat yang patut dihormati. Setiap kali lambang ini terlihat, masyarakat Surabaya diingatkan akan nilai-nilai penting yang menjadi bagian dari identitas kota mereka. Cerita tentang Sura dan Baya tidak hanya menjadi dongeng yang diceritakan kepada anak-anak, tetapi juga pelajaran moral yang relevan bagi generasi modern. Konflik yang pernah terjadi di antara kedua makhluk itu mencerminkan tantangan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari, dari ambisi pribadi hingga pentingnya menjaga keseimbangan dan persatuan. Melalui cerita ini, masyarakat diajarkan bahwa keberanian tidak hanya berarti menang dalam pertempuran, tetapi juga kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan membangun kembali apa yang hancur. Kini, legenda ini hidup di hati masyarakat Surabaya, menginspirasi mereka untuk tetap teguh dalam menghadapi kesulitan, menjunjung tinggi persatuan, dan menjaga warisan kota mereka sebagai tempat yang penuh semangat dan keberanian.